Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah sampai pada kisah Nabi Yusuf di penjara dan ada dua pelayan istana, dua kepala pelayan istana yang masuk penjara bermimpi, kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf dan kemudian keluar penjara lagi. Dan Nabi Yusuf juga berpesan yang agar kisahnya dapat diceritakan pada raja, yang akibat dari pesan Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf menanggung kesalahan sebagai seorang rasul, yaitu telah menggantungkan nasibnya pada orang, bukan kepada Allah. Akibat kesalahan itu Nabi Yusuf harus dipenjara lebih lama lagi, ya, karena bukan apa-apa, karena yang diberi pesan itu telah dilupakan, ya. Lupa sama sekali atas pesan Nabi Yusuf, sehingga kisah Nabi Yusuf tidak sampai kepada raja. Dan Nabi Yusuf harus berada di penjara masih agak lama lagi. Kalau kitab Kejadian mengisahkan sekitar 2 tahun lagi Nabi Yusuf harus di penjara. Bagaimana Nabi Yusuf keluar masuk penjara? Maka ini adalah kelanjutan dari kisah yang kemarin, kisah yang sebelumnya. Kalau kita hitung sejak Nabi Yusuf umur 17 tahun dibawa ke Mesir hingga sampai pada di penjara, maka pada saat itu di Mesir rajanya adalah sangat mungkin pada masa Senusret III, yaitu tahun 1978 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi, atau masa awal Raja Amenemhat III, yaitu tahun 1860 sebelum Masehi sampai 1815 sebelum Masehi. Kalau masa Senusret III, masa pemerintahannya sekitar 18 tahun, sedangkan itu mencukupi dengan kisah Nabi Yusuf selanjutnya. Ya, waktu itu sangat hampir persis dengan kisah Nabi Yusuf selanjutnya di Mesir, ya. Demikian pula pada Amenemhat III juga sangat mungkin peristiwa selanjutnya ada pada masa Raja Amenemhat III ini. Nah, suatu saat, ya, setelah lama cukup lama Nabi Yusuf di penjara, dan setelah 2 tahun ada tambahan di penjara, ya. Kemudian suatu saat Raja Mesir itu bermimpi. Mimpinya begitu sangat kuat, menancap di kepalanya, ya, di ingatannya, ya. Quran surat Yusuf ayat 43 sampai 44 mengisahkan bahwa Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, serta melihat 7 tangkai gandum yang hijau subur dimakan 7 tangkai gandum yang kering. Ya. Atas mimpi ini Raja Mesir kemudian mengumpulkan orang-orang terkemuka di Mesir untuk diminta pendapatnya tentang takwil mimpinya. Raja mengumpulkan orang-orang terkemuka. Maksudnya di sini adalah pasti paling tidak itu adalah para imam kuil Amun-Ra dari seluruh negeri, ya, yang dianggap mempunyai ilmu, ya, untuk mentakwil mimpi. Apa itu takwil mimpi? Takwil itu ibarat jembatan, ya, ibarat jembatan yang
Kalau menurut saya ibarat jembatan yang menjadikan sebuah mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi mimpinya akan menjadi kenyataan persis apa yang ada di mimpinya. Itu adalah takwil. Ya. Jadi bukan sembarangan orang bisa mentakwil mimpi karena mimpi itu yang perlu ditakwil itu tidak menggambarkan harus kemudian menjadi kenyataan ya. Jadi itulah takwil mimpi. Bukan ramalan ya. Jadi bukan ramalan. Tapi itu suatu pembacaan atas mimpi yang mimpi itu kemudian menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Itu adalah takwil ya. Jadi ada jembatan untuk menjadikan yang sesuatu yang asalnya mimpi kemudian melewati suatu proses atau melewati jembatan yang mimpi itu kemudian menjadi kenyataan. Itulah takwil mimpi. Jadi untuk menjadi seorang yang bisa mentakwil mimpi harus orang yang luar biasa, orang bisa harus bisa dipertanggungjawabkan betul bahwa dia bukan membuat ramalan atau membuat membaca tapi tidak ada faktanya, tapi dia harus mempunyai kemampuan membaca mimpi dan menjadikan mimpi itu sebagai kenyataan. Menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan. Itu sesuatu yang sangat jarang ya, dimiliki oleh manusia, dan yang memiliki kalau menurut kitab ya sekelas Rasul ya, hanya Rasul yang bisa melakukan itu, karena kalau suatu mimpi menjadi kenyataan betul itu adalah semacam untuk membacanya harus melalui semacam wahyu ya, semacam wahyu dari Allah langsung ya, atau dari malaikatnya, sehingga akhirnya betul-betul menjadi suatu kenyataan. Jadi harus kualitasnya nabi atau rasul. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau kemudian tidak ada satu orang pun orang-orang yang dipanggil oleh Raja Mesir yang mampu mentakwil mimpi. Karena apa? Kalau dia keliru, berat juga konsekuensinya, bisa dihukum oleh raja. Sehingga tidak ada yang mampu, bahkan tidak ada yang berani. Semuanya dikumpulkan, bahkan raja kemudian membuat pengumuman akan memberikan hadiah yang bisa memberikan takwil, tapi tidak ada satupun orang yang datang ke istana untuk mencoba mentakwil mimpi Nabi, mencoba mentakwil mimpi raja tersebut. Ya. Para imam tidak mampu ketika raja kemudian membuat pengumuman, memberikan hadiah yang bisa memberikan takwil, akhirnya tidak ada satu orang pun yang datang ke istana untuk mencoba melakukan takwil itu. Pada saat seperti itu, ya, nah ini adalah gambar tentang sebagian gambar tentang takwil mimpi raja, sebagian gambar tentang mimpi raja, yaitu sapi yang kurus keluar dari Sungai Nil, makan sapi yang gemuk yang juga keluar dari Sungai Nil. Sedangkan gandum tidak ada gambarnya, ya. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 8 mengkisahkan persis dengan apa yang diinformasikan oleh Al-Qur'an, yaitu melihat sapi gemuk yang keluar dari Sungai Nil, kemudian disusul oleh sapi kurus keluar dari Sungai Nil, kemudian yang sapi kurus kemudian makan sapi yang gemuk hingga habis. Pada saat itu raja terbangun, tertidur lagi, mimpi tentang gandum. Gandum yang kurus, bulir gandum yang kurus memakan bulir gandum yang gemuk. 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Sedikit bedanya antara yang diinformasikan Al-Qur'an dengan kitab Kejadian adalah kalau Al-Qur'an tidak menyebutkan bahwa
mimpi terus kemudian terbangun kemudian mimpi lagi. Tapi kalau Kitab Kejadian menyebut mimpi terbangun mimpi lagi yang serupa. Ya. Meskipun beda, yang satu binatang, yang satu biji gandum. Ya. Tapi mimpinya persis. Ya. Quran surat Yusuf ayat 45-49 berkisah bahwa ketika tidak ada seorang pun yang mampu mentakwil mimpi raja, kemudian kepala pelayan minuman istana yang pernah ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf baru teringat bahwa dirinya telah ditakwil oleh Nabi Yusuf dan kejadiannya, peristiwanya kemudian persis apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian pelayan ini memberanikan diri menghadap raja dan mencoba menjelaskan pengalamannya serta memberitahukan tentang temannya yang mampu memimpin, yang mampu membuat takwil mimpinya secara persis sesuai kenyataan. Ya. Ketika dia masih di penjara, tentu raja tersebut sangat tertarik. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian raja memerintahkan kepada kepala pelayan itu untuk datang ke penjara agar menceritakan mimpinya kepada temannya itu dan melaporkan kembali apa takwil dari temannya itu. Ketika pelayan ini kemudian ke penjara bertemu Nabi Yusuf, kemudian oleh pelayan diceritakan tentang mimpi raja yang kemudian oleh Nabi Yusuf ditakwil, yang informasinya adalah di dalam Al-Quran dituliskan sebagai berikut. Ketika mengalami masa sangat subur, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Jadi akan mengalami masa subur 7 tahun berturut-turut, tidak ada kemarau, ya, tapi subur terus selama 7 tahun. Dan pada waktu 7 tahun itu agar dilakukan cocok tanam semaksimal mungkin, ya. Sebagaimana biasa, kemudian apa yang telah dituai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi biasanya kalau orang panen gandum langsung biji bulirnya langsung dipisahkan dengan tangkainya, tapi Nabi Yusuf mengatakan bahwa agar bulirnya tetap berada di tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan, ya. Kemudian yang masih ada pada tangkainya disimpan untuk menghadapi situasi sulit atau 7 tahun masa sulit, karena pada masa 7 tahun itu adalah masa yang kering, ya. Masa yang kering, masa kemarau yang menghabiskan air, yang tidak mungkin lagi menanam gandum lagi. Ya. Ketika 7 tahun yang kering itu kemudian bulir-bulir yang masih ada tangkainya dibagikan lagi kepada manusia, ya, rakyat Mesir dan lainnya. Ya. Setelah 7 tahun masa kering itu, kemudian baru akan muncul musim hujan lagi. Dan pada saat musim hujan lagi itu kemudian dalam Al-Quran disebutkan pada masa itu mereka bisa memeras anggur kembali. Dengan takwil itu kemudian pelayan tersebut bergegas kembali ke istana dan menyampaikan takwil mimpi dari Nabi Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 50 mengkisahkan raja sangat terkesan pada takwil tersebut dan kemudian kepada pelayan tersebut diutusnya kembali agar kembali ke penjara membawa Nabi Yusuf ke hadapannya. Ya. Maka kepala pelayan tersebut kembali ke penjara untuk menemui Nabi Yusuf dan mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa raja ingin bertemu dengan Nabi Yusuf. Tetapi apa tanggapan Nabi Yusuf? Tanggapan Nabi Yusuf adalah
agar pelayan itu kembali kepada rajanya dan agar rajanya bertanya, ya, bukan rajanya yang bertanya, agar pelayan itu bertanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Jadi pelayan ini diberi titipan pertanyaan oleh Nabi Yusuf untuk disampaikan kepada raja, yaitu tentang bagaimana perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhan mengetahui tipu daya mereka. Ya, itu adalah titipan kata-kata Nabi Yusuf kepada pelayan itu untuk disampaikan kepada raja. Dengan titipan pesan seperti itu, kemudian utusan tersebut kembali kepada rajanya dan diceritakannya peristiwa yang dialami Nabi Yusuf hingga masuk penjara dan kemudian Nabi Yusuf meminta agar raja memanggil para perempuan yang pernah melukai tangannya. Raja kemudian memanggil para wanita kota yang pernah terluka jari tangannya, termasuk istri Al-Aziz. Ya. Maka dikumpulkanlah para wanita terpandang di Mesir, termasuk istri Al-Aziz itu. Quran surat Yusuf ayat 51 berkisah bahwa raja kemudian bertanya pada perempuan tersebut, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Para perempuan tersebut kemudian menjawab bahwa Maha sempurna Tuhan, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan dari Yusuf. Itu adalah pernyataan dari para wanita terpandang. Dengan pernyataan itu, maka istri Al-Aziz menjadi terpojok dengan sendirinya karena para wanita itu mengakui bahwa mereka tidak melihat keburukan Nabi Yusuf, sehingga mendengar pernyataan para wanita itu, kemudian istri Al-Aziz atau Zulaikha kemudian berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya dan merayunya dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Jadi saat itulah kemudian Zulaikha dan para wanita terpandang di Mesir mengklarifikasi tentang fitnah kepada Nabi Yusuf, sehingga akhirnya dipenjara, bahwa Nabi Yusuf sama sekali tidak berbuat kesalahan dan Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Atas peristiwa tersebut kemudian kemudian raja memerintahkan untuk melepaskan Nabi Yusuf, ya. Quran surat Yusuf 52 ayat 52 dan ayat 53 menginformasikan bahwa Nabi Yusuf dengan pernyataan perempuan tersebut akhirnya terbukti tidak mengkhianati Al-Aziz. Tidak mengkhianati Al-Aziz atau Potifar ketika Potifar berada di luar rumah. Artinya apa? Karena yang mengklarifikasi fitnah tersebut adalah bukan Nabi Yusuf, tetapi para perempuan itu. Jadi bukan Nabi Yusuf yang membuka aib para perempuan itu, tapi justru para perempuan itu sendiri yang mengklarifikasi perbuatan buruknya itu. Nabi Yusuf dengan demikian menghormati Potifar, tidak mengkhianati Potifar, menghormati Potifar, juga menghormati Zulaikha sebagai orang yang telah memberikan menyelamatkan Nabi Yusuf ketika dia dijual sebagai budak. Jadi Nabi Yusuf juga menghargai atau menghormati atas jasa Potifar maupun istrinya. Nabi Yusuf juga berkata dalam ayat tersebut bahwa dirinya sama sekali tidak bukan berarti dirinya tidak berbuat bebas dari kesalahan, tapi dirinya juga sempat terdorong nafsunya juga atas godaan Zulaikha, namun kemudian
diselamatkan oleh Allah, ya. Jadi Nabi Yusuf juga mengakui bahwa dirinya terdorong oleh godaan itu, ya. Tapi dirinya diselamatkan oleh Allah, ya. Jadi oleh Tuhannya Nabi Yusuf, ya. Sehingga tidak tergoda oleh Zulaikha. Namun demikian Nabi Yusuf menyatakan bahwa dirinya itu tidak bebas dari kesalahan. Karena tidak bebas dari kesalahan itu dia akhirnya masuk penjara, ya. Itulah Rasul itu kalau membuat kesalahan sedikit, ya langsung hukum saat itu juga, ya. Karena Rasul itu mempunyai hak memberi syafaat, ya, memberi hak syafaat umatnya pada masanya, ya, sehingga agar bisa memberi syafaat itu kalau membuat kesalahan tidak dihisab di akhirat, ya harus langsung kesalahan itu dibayar kontan pada saat itu juga, ya. Itulah yang akan selalu dialami Rasul dan Nabi kalau membuat kesalahan. Quran surat Yusuf 54 mengisahkan setelah semua peristiwa masa lalu itu antara Nabi Yusuf dan Zulaikha itu terbongkar, kemudian terbukti Nabi Yusuf tidak salah, maka diperintahkan agar Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Bahkan kemudian ketika Nabi Yusuf sudah dihadap kepada raja, kemudian karena ilmu dan kejujurannya Nabi Yusuf kemudian diangkat sebagai pegawai istana dan menjadi orang dekat, ya. Jadi Nabi Yusuf tidak langsung menjadi Al-Aziz meskipun sudah ada di istana, tapi kemudian menjadi orang dekat raja yang berkedudukan tinggi di lingkungan kerajaan Mesir, dipercaya oleh raja. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 32 mengisahkan peristiwa takwil mimpi oleh Nabi Yusuf dengan kronologi yang berbeda, ya. Yaitu Nabi Yusuf jadi pelayan itu memberikan informasi kepada rajanya tentang Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf diperintahkan untuk menghadap raja. Dan Nabi Yusuf sendiri yang memberikan takwilnya kepada raja. Jadi tidak melalui perantara pelayan, tapi Nabi Yusuf sendiri yang mentakwil mimpi raja di hadapan raja. Artinya apa? Dari peristiwa itu, ya, kemudian dilanjutkan dengan kisah tentang terbongkarnya fitnah kepada Nabi Yusuf, ya. Jadi ada kronologi yang berbeda. Kalau Al-Quran itu Nabi Yusuf mentakwil mimpi raja masih di penjara, kalau kitab Kejadian di hadapan raja. Kedua, yang membuka aib, ya, membuka aib para perempuan itu adalah Nabi Yusuf sendiri. Kalau di kitab di Al-Quran yang membuka aib justru para perempuan itu sendiri. Jadi ada kronologi yang bertentangan meskipun ujung dari peristiwanya sama, yaitu terbukanya aib para perempuan itu. Kalau Al-Quran mendudukkan bahwa Nabi Yusuf pada posisi yang sangat bijaksana karena tidak membuka aib orang, tapi di kitab Kejadian Nabi Yusuf justru yang membuka aib. Itulah bedanya Al-Quran dengan kitab Kejadian. Kemudian dari kitab Kejadian juga diketahui bahwa setelah peristiwa itu
Al-Aziz atau Potifar sangat malu ya, sangat malu dengan kejadian itu, kemudian akhirnya mengundurkan diri ya, mengundurkan diri sebagai Al-Aziz ya, dan akhirnya karena rasa malu itu Potifar sampai sakit dan meninggal dunia ya. Jadi begitu besar malunya, artinya bisa kita lihat bahwa moral dari suaminya Zulaikha ini juga bagus ya, karena kelakuan istrinya dia menjadi sangat malu, begitu malunya sampai kemudian dia mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan cukup, juga tidak hanya cukup mengundurkan diri dari jabatan, bahkan dia akhirnya jatuh sakit dan berakibat meninggal. Setelah meninggalnya Potifar itu, Quran surat Yusuf 55, ayat 55 sampai 56 mengkisahkan bahwa raja menawari Nabi Yusuf jabatan, dan Nabi Yusuf meminta agar dirinya menempati jabatan yang ditinggalkan oleh Potifar sebagai Al-Aziz. Jadi dari informasi Quran surat Yusuf 55-56 ini, setelah ada tawaran untuk menempati suatu jabatan tinggi, Nabi Yusuf justru meminta jabatan Potifar agar dikasihkan kepada dirinya. Mengapa demikian diinformasikan oleh Al-Quran? Menurut pendapat saya adalah ini terkait dengan takwil mimpi itu, bahwa untuk agar mimpi yang ditakwilnya itu betul-betul menjadi sesuai dengan kenyataan yang akan dihadapi oleh Mesir, maka untuk mengatasi itu, untuk menjadikan mimpi itu menjadi suatu kenyataan, maka yang bisa melakukan perbuatan agar mimpi itu menjadi kenyataan adalah Nabi Yusuf sendiri. Jadi orang yang memberikan takwil mimpi harus bertanggung jawab atas takwilnya itu, agar tidak sembarangan orang untuk bisa atau melakukan takwil mimpi, karena kalau kemudian tidak sesuai kenyataannya dengan takwil, maka orang itu orang yang yang ngarang, yang tidak bertanggung jawab. Jadi permintaan Nabi Yusuf itu menunjukkan tanggung jawab dari Nabi Yusuf karena dia telah mentakwil mimpi itu dan bertanggung jawab atas kenyataan yang akan dihadapi oleh Mesir ya, kenyataan yang akan dihadapi oleh manusia. Mengapa saya mengatakan oleh manusia? Karena apa? Yang akan dihadapi itu nanti adalah masa kekeringan yang panjang setelah masa subur yang panjang. Masa kekeringan itu kita ketahui bahwa Mesir adalah suatu negara yang hidupnya sangat bergantung pada Sungai Nil. Hanya satu sungai, yaitu Sungai Nil. Jika Sungai Nil itu tidak berair, maka seluruh daratan Mesir itu tidak mendapatkan air. Bahkan Sungai Nil itu sendiri bukan hanya berpengaruh pada Mesir, tapi juga sampai pada hulunya Sungai Nil. Hulu Sungai Nil ada di mana? Hulu Sungai Nil itu ada di Uganda. Di Uganda itu jauh di selatan Mesir, mungkin di tengah-tengah bagian timur, mulai dari utara sampai ke selatan, tapi bagian timur, utara, selatan, bagian timur Afrika itu mengalami kekeringan panjang. Bahkan bukan hanya sampai Uganda kekeringan itu, tapi juga kisahnya itu nanti kan dalam Quran surat Yusuf itu kan akhirnya Nabi Yakub mengutus anak-anaknya untuk mendapatkan gandum dari Mesir, dan akhirnya Nabi Yakub dan seluruh keluarganya diboyong ke Mesir, diminta oleh Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Yang itu menunjukkan bahwa kekeringan itu sampai ke rumahnya Nabi Yakub yang ada di Shechem. Shechem itu letaknya di Baitul Maqdis, di atas di utaranya Yerusalem, mendekati perbatasan dengan Syria, mendekati perbatasan dengan Aram ya. Jadi sangat luas wilayah yang kering itu, artinya manusia
mulai dari Uganda sampai ke perbatasan Syria, di Syria sana kekurangan makan, kekurangan gandum, ya, kekurangan makan, mengalami bencana makan, bencana kekurangan makan. Ya. Jadi itulah salah satu nanti tugas Nabi Yusuf untuk membantu manusia dalam bentangan wilayah yang sangat luas itu. Jadi oleh karena itu mengapa kemudian di Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf meminta dirinya menempati jabatan yang ditinggalkan Potifar. Karena Potifar jabatannya ada Al-Aziz, dan Al-Aziz adalah orang kedua setelah raja. Jadi sangat menentukan. Ya. Nah ini karena langkah-langkah dalam waktu 7 tahun itu harus merupakan langkah-langkah yang presisi, yang terukur untuk mengatasi kekeringan selama 7 tahun. Itu adalah kalau kita membaca pada Quran surat Yusuf ayat 55 sampai 56, di mana akhirnya raja memberikan jabatan Al-Aziz kepada Nabi Yusuf. Ya. Dengan demikian Allah telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Yusuf di Mesir, yang awalnya datang di Mesir sebagai budak. Karena ketundukan kepada Allah dapat mengatasi cobaan yang berat, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah serta memperoleh kedudukan tinggi di antara manusia. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada Quran surat Yusuf ayat 1-3, ini merupakan kisah yang baik. Salah satunya adalah karena Nabi Yusuf yang asalnya sebagai orang asing datang sebagai budak, tapi kemudian akhirnya dapat jabatan tertinggi di Mesir di bawah raja, ya. Langsung orang kedua setelah raja. Makanya ini menjadi salah satu dalam Al-Quran disebut kisah yang terbaik. Ini adalah salah satu faktornya itu, ya. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai 49. Jadi ayat ini mengkisahkan hampir sama dengan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran, yaitu bahwa Fir'aun sangat terkesan dengan takwil yang disampaikan Nabi Yusuf, dan karena pengetahuannya bagaimana mengatasi masalah yang akan muncul dari mimpi tersebut, kemudian Fir'aun memberinya jabatan sebagai kuasa atas, jadi sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir setelah raja. Jadi Al-Aziz. Jadi pengertian Al-Aziz itu adalah, pengertian Al-Aziz ini dikonfirmasi oleh kitab Kejadian, yaitu sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir setelah raja. Jadi orang kedua setelah raja. Nabi Yusuf diberinya cincin stempel dan atribut-atribut lainnya untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang kedua setelah raja, ya. Semua pejabat istana harus tunduk kepada Nabi Yusuf. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 45 menyebutkan bahwa Nabi Yusuf juga diberi nama dan gelar sebagai orang terpenting di Mesir, yaitu Zafnat Paneah. Zafnat Paneah itu adalah gelar Nabi Yusuf di Mesir, ya. Sebagai kalau Al-Quran menyebut Al-Aziz, kalau di kitab Kejadian menyebutnya Zafnat Paneah. Jadi sinonim, ya, sinonim dari Al-Aziz itu adalah gelarnya adalah gelar sinonim Al-Aziz itu dalam bahasa kitab Kejadian adalah Zafnat Paneah, ya, agak sulit ejaannya, yaitu Zafnat Paneah, ya. Nah, setelah diangkat sebagai Zafnat Paneah atau Al-Aziz, kemudian kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 menyebutkan Nabi Yusuf
Nabi Yusuf jadi pejabat tertinggi kerajaan, ya, jadi pejabat tertinggi kerajaan Mesir pada umur 30 tahun. Jadi kalau kita hitung dari ketika Nabi Yusuf dibawa ke Mesir oleh pedagang Madian setelah diangkat dari sumur, menurut kitab Kejadian itu adalah umur 17 tahun. Ketika menjadi Al-Aziz itu berumur 30 tahun. Jadi ada waktu 13 tahun ya, 13 tahun menjadi budak, kemudian dipenjara, keluar dari penjara, tidak lama kemudian jadi Al-Aziz atau Zafnat Paneah itu selama lebih kurang 13 tahun ya. Kitab Kejadian jelas menyebut bahwa ketika menjadi Al-Aziz itu umur Nabi Yusuf adalah 30 tahun. Kitab Kejadian juga membuat rincian ya untuk menjalankan tugasnya itu. Pada kitab Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai 49, Nabi Yusuf diungkapkan bahwa Nabi Yusuf minta kepada raja agar dirinya itu diberi kuasa ya, diberi kuasa untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan mengangkat para penilik pelaksana tugas yang akan berkeliling ke seluruh negeri Mesir untuk melakukan apa saja untuk memanfaatkan masa subur dan menyimpan hasilnya yang berlimpah untuk mengatasi masa kekeringan dan membagikan kepada rakyat Mesir dan membagikannya kembali kepada rakyat Mesir. Jadi itulah tugas Nabi Yusuf selama 14 tahun ya, pada masa subur 7 tahun dan masa kering 7 tahun. Untuk melaksanakan tugas itu Nabi Yusuf minta kepada raja agar diberi kuasa untuk mengangkat orang pada kedudukan apapun untuk melaksanakan hal-hal yang akan diperintahkan oleh Nabi Yusuf, baik itu membangun pertanian, mengolah pertanian pada masa subur 7 tahun maupun membagikan simpanan gandum yang penyimpanannya itu dilakukan dalam masa panen 7 tahun untuk dibagikan kepada rakyat Mesir, dan faktanya nanti tidak hanya rakyat Mesir tapi juga rakyat di berbagai negara yang dalam wilayah yang luas yang saya sebutkan itu tadi, membagikannya kepada mereka sehingga nantinya yang akan dilakukan Nabi Yusuf itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia dalam jumlah yang cukup besar, membentang dari wilayah Uganda sampai di perbatasan Syria ya. Saya kira untuk kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Nanti kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.